Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada yang terhormat semua peserta pendidikan ilmu kesehatan hewan dan ilmu peternakan. Saya daerah Muhammad Burhan pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 April tahun 2024 akan menyampaikan materi tentang penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Biarpun ini sudah pada saat wabah tahun 2022, nggak salah sekitar bulan Mei, sudah saya bahas lebih luas, tapi karena sekarang istilahnya secara kasuistis ya, bukan wabah, tapi kasuistis, jadi beberapa titik tempat itu masih terjadi wabah, baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat, masih ada, maka akan saya jelaskan kembali tentang penyakit mulut dan kuku, khususnya yang terjadi pada sapi, jadi PMK. PMK atau foot mouth disease, jadi penyakit mulut dan kuku. Jadi PMK itu nama lainnya ada namanya Aptai episodika. Jadi PMK. Kemudian foot mouth disease. Jadi foot kaki ya, mulut disease penyakit mulut dan kuku. Kemudian kalau istilah ilmiahnya Aptai episodika. Ini berbeda sama septisemia episodika, beda ya. Kalau septisemia episodika kan itu ngorok. Berbeda oleh bakteri, ini oleh virus. Nah, penyebab daripada PMK ini adalah virus. Virusnya yang namanya FMDV, Food Mouth Disease Virus. Jadi virus PM, memang namanya virus PMK. Nah, tapi kalau golongannya maksudnya keluarganya Picornavirus. Kemudian kalau jenisnya itu Aptovirus. Di ilmiahnya biar tahu juga. Ini jadi intinya penyebab dari penyakit PMK ini adalah virus PMK. Kemudian masuk famili, keluarganya adalah Picornavirus. Masuk genusnya adalah Aptovirus. Kemudian ini termasuk penyakit yang sangat ganas ya. Karena angka kematiannya itu kan kalau teori 1-5%, tapi tidak. Praktek kematiannya sampai 20%. Artinya ketika terjadi virus PMK ini, jadi peluang kematiannya sampai 20% dari total populasi atau dari katakanlah peluang matinya, ya enggak? Jadi bisa mati punya peluang 20%. Jika tidak cepat ditangani. Makanya rata-rata ya dari katakanlah kadang bisa lebih. Jadi bisa lebih, contoh mohon maaf, dari 10 ekor, ya bisa mati semuanya. Jadi artinya, bicara kematian 1-5% atau 20% itu ketika kita termasuk menangani. Tapi kalau tidak ditangani, ya bisa mati semuanya. Tingkat bahayanya PMK itu sedemikian berbahaya. Kemudian masa inkubasi. Masa inkubasi itu artinya mulai dari terinfeksi, kemudian sampai katakanlah menimbulkan gejala klinis penyakit, itu namanya masa inkubasi. Itu kurang lebih sangat sangat cepat, yaitu antara 2 sampai maksimal 8 hari. Kadang-kadang 2 minggu jarang. Itu kalau teori 2 minggu itu jarang. Jadi contoh katakanlah ada kandang sebelah ada, ya paling lama seminggu. Tapi kalau yang satu kandang, ya besok. Itu kalau PMK. Nyatanya di lapangan demikian. Jadi artinya ya 8 hari jarang, rata 2, 3, 5 hari itu udah langsung pasti kena semuanya.
Itu bahayanya PMK. Jadi itu namanya angka morbiditasnya dia 100%. Paham ya? Jadi artinya kecuali yang sudah memiliki daya kekebalan. Contoh sekarang tidak mungkin. Kenapa? Karena contoh sekarang ada yang PMK, nggak akan semuanya terserang PMK. Kenapa? Karena sudah lewat wabah. Sudah ada wabah, artinya sekarang yang bertahan hidup itu adalah sapi-sapi yang sudah memiliki sistem imun. Akibat kemarin dia mampu bertahan pada saat ada PMK. Jadi udah ada antibodi. Udah ada antibodi akibat wabah tahun 2022. Makanya wabah penyakit ini rata-rata peak 3 bulan. Makanya saya pernah di penyampaian materi saya pada saat tahun 2022 itu kan saya pernah menyampaikan. Puncaknya paling 3 bulan, nanti anti klimak 6 bulan, total hilang setahun. Itu PMK. Cuman sayangnya kemarin telah di booster penyakit sama pemerintah dengan belum selesai udah divaksin, kan salah. Itu akhirnya termasuk sekarang kenapa muncul PMK ini akibat adanya program vaksinasi pemerintah. Padahal kalau nggak usah divaksin nggak apa-apa. Karena apa? Yang bertahan sekarang ini adalah yang sudah memiliki antibodi akibat kemarin wabah. Nah, kalau kapan mau vaksin? Vaksin dibutuhkan, tapi bukan saat wabah. Kalau vaksin sekarang juga nggak tepat. Kenapa? Karena lagi ya masih ada 1, 2, 3 yang masih harus hati-hati. Artinya jarak sudah aman kurang lebih 1 tahun dari wabah selesai benar, baru kita melakukan vaksinasi. Khawatir suatu saat akan muncul virus dengan serotipe baru. Sehingga antibodi yang ada itu tidak mampu menanggulangi. Termasuk katakanlah seandainya induk melahirkan anaknya itu sudah punya antibodi maternal, antibodi turunan daripada induknya yang pernah bertahan saat terjadi wabah PMK. Jadi aman sebenarnya. Nah, itu seperti itu. Kemudian gejala klinis paling spesifik. Ya, paling spesifik memang terjadi vesikel atau lepuh. Jadi tahu ya, vesikel itu semacam bentolan tapi yang bening gitu, paham ya? Vesikel itu ya semacam bentolan begini, bentol, isinya cairan. Namanya vesikel atau lepuh. Lepuh kayak orang kebakar. Itu namanya vesikel. Nah itu terutama di mana? Ya bagian mulut. Khususnya di bagian mulut, bisa di lidah, bisa di dinding rongga mulut atau stomatitis, bisa di sekitar bibir, bisa dekat hidung, itu bisa sekitar jaringan mulut itu. Kemudian sama di teraca, makanya namanya mouth disease. Kenapa demikian? Karena lidah yang namanya mulut itu adalah tempat yang termasuk tidak steril. Jadi kan ini kan paling banyak mikrobanya, paling kotor dan ada medianya, bekas sisa makanannya. Ini kan menjadi media. Kenapa kaki? Kaki ini tempat paling kotor kan? Tempat paling kotor. Nah, itu kan artinya kemudian kenapa? Ditambah dia menahan beban. Sementara virus ini kan berjalan ke seluruh aliran darah. Makanya paling rentan adalah mulut dan kaki. Kaki ya, di sela-sela ini. Ini sela-sela kaki ini. Kenapa sela-sela kaki ini? Ya, karena ini kan pasti kotoran paling banyak. Dan anaerob, tidak banyak oksigen. Artinya yang memperparah keadaan ini nanti adalah ketika sudah pecah, vesikel pecah. Kalau vesikel ini diakibatkan karena virus, nah itu pecah. Setelah pecah, kotoran-kotoran ini kan membawa bakteri lingkungan yang akhirnya mengakibatkan peradangan, menjadi busuk dan sebagainya. Ini akibat bakteri lingkungan atau infeksi sekunder. Nah, mulut juga sama. Mulut pada saat masih vesikel pecah, masih bulat itu virus. Radang akibat virus. Ketika sudah pecah, itu akan mulut banyak bakteri, banyak jamur, banyak kuman. Itu akhirnya menjadi infeksi dan memperparah keadaan mulut, masuk di lidah, di mana seperti itu. Itu paling spesifik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hipertermal. Jadi suhu tubuh terlalu tinggi, fever, berarti demam. Demam tinggi. Suhunya
Kalau sapi itu namanya 36,3, 37, sekian itu jarang kalau sapi besar. Memang kalau sapi kecil berat-berat bisa terjadi kadang-kadang bisa di 39, tapi sapi-sapi kecil. Itu bisa rendah, bisa tinggi. Tapi makanya kondisi pada saat terjadi PMK ini suhu tubuh antara 40 sampai 41. Kadang-kadang 39, 39, tapi rata-rata di atas 40 derajat Celcius. Ini makanya akibat demam ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan dia tremor, gemetar. Setelah gemetar dia ambruk. Setelah ambruk kemudian kejang. Kemudian ketika ditangani mati. Nah, kenapa kejang? Karena vasokonstriksi. Saat demam itu tinggi, tubuh itu akhirnya menjadi pembuluh darah menjadi mengkerut. Nah, kemudian yang berikutnya pulsus atau denyut jantung ini cepat. Denyut jantung cepat. Tapi hampir semua penyakit infeksi septisemia, artinya infeksi dalam darah itu menyebabkan denyut jantung cepat. Kemudian hipersalivasi yang sangat berlebihan, jadi ngiler sangat banyak. Nah ini memang ini gejala umum, artinya hampir semua penyakit. Termasuk SE juga demikian, tapi kalau pada PMK lebih, kenapa? Karena suhunya lebih tinggi. Suhunya lebih tinggi, jadi akhirnya sapi ini secara fisiologi ingin atau menseimbangkan dengan cara hipersalivasi. Jadi banyak air di liurnya. Ya, paham ya? Saya ulangi lagi, yang spesifik ada vesikel atau lepuh di sekitar entah lidah, entah rongga mulut, entah pada dekat hidung, entah bibir, kemudian pada sela-sela kaki, itu yang spesifik. Kalau enggak itu berarti bukan PMK ya. Kemudian hipersalivasi ngiler yang sangat berlebihan, kemudian suhu tubuh sangat tinggi. Nah, kemudian kadang-kadang juga ada kalau untuk sapi perah ada vesikel atau lepuh, itu pada apa? Pada punting susu. Kenapa? Karena itu kan jaringan lunak. Termasuk jaringan lunak. Seperti mukosa tapi bukan mukosa, itu juga bisa terjadi lepuh pada punting susu. Dan kalau pada sapi perah langsung produksi susu langsung ngedrop sampai berapa? Sampai ya bisa hilang. Paling atau 10 liter tinggal 2 liter. Jadi dari 10 liter bisa tinggal 2 liter. Itu akibat PMK. Nah, kondisi tertentu bisa abortus pada kepentingan awal. Kenapa? Karena konstriksi tadi, karena kekejangan tadi. Bisa, tapi tidak selalu ya. Bisa abortus akibat katakanlah kekejangan akibat panas. Jadi abortus. Itu jadi spesifiknya daripada PMK. Ini nanti. Yang patogenesis itu berjalannya penyakit. Jadi contoh ada sapi yang terjangkit menular lewat apa? Lewat feses, lewat air liurnya yang mencemari langsung ke tubuh sapi atau ke makanan atau ke minuman, itu pasti langsung menular. Makanya kalau ada gejala itu langsung dipisahkan sapi tersebut. Jadi lewat air liur, lewat feses, karena ini kan menginfeksinya itu bisa lewat udara, lewat saluran pernapasan, bisa lewat katakanlah makanan. Nah kemudian setelah itu virus akan berkembang biak di mana? Di jaringan limfoid namanya. Limfoid itu jaringan kekebalan tubuh. Limfoid, limfoglandula. Nah, contoh di mana? Contoh saluran pernapasan ini setiap tubuh kita ada limfoglandula. Sini ada, di mana-mana ada, belakang sini ada. Dia berkembang. Nah kalau untuk katakanlah PMK ini jalan limfoid sekitar rongga mulut dan pernapasan. Dia berkembang di situ, kemudian masuk aliran darah. Masuk aliran darah itu kurang lebih, jadi awalnya dia kan itu kan belum muncul gejala klinis, namanya masih inkubasi. Nah setelah itu dia langsung masuk aliran darah ke seluruh tubuh. Akhirnya memungkinkan peradangan seluruh tubuh. Itulah yang namanya akhirnya septisemia
makanya mengakibatkan demam. Jadi jaringan limfoid. Makanya kenapa saya menyarankan jangan diberi dexamethasone karena imunosupresif. Jadi memperparah keadaan. Kalau pada saat PMK ini, kecuali sudah masa pemulihan, itu udah bukan PMK tapi infeksi sekunder. Tetap kalau saya bersikukuh sesuai dengan ilmu yang saya miliki, yang namanya dexamethasone ini pada kasus penyakit infeksi virus itu imunosupresif. Termasuk contohnya LSD, tetap itu tidak boleh pakai dexamethasone kecuali penyembuhan. Tapi kalau MERS itu boleh, diphenhydramine itu bisa. Tapi kalau dexamethasone tidak. Nah, kemudian pengobatan paling penting nomor 1 adalah menghilangkan demam. Di obat analgesik antipiretik atau obat penurun panas ini wajib, tidak bisa tidak. Kenapa? Karena kalau suhu ini tidak cepat turun, mengakibatkan tadi demam, tremor, kejang, sesak nafas, meninggal dunia. Ini makanya obat penurun panas ini penting. Ya, kalau bisa kalau kasus ini obat yang bagus pakai kontrakol. Kenapa kontrakol? Karena di sana ada antalgin sebagai analgesik dan antipiretik dan ada diphenhydramine memblokir mediator radang, bukan anti radang, itu diphenhydramine. Itu pentingnya kontrakol. Penurun panas nomor 1 itu obat simptomatis tapi sangat penting. Dan nanti kalau sudah turun panas, nanti dia akan mulai normal. Mulai normal minimal tidak tegang. Nah, selama belum melepuh parah, mau mulai makan, kalau sudah melepuh parah ya makan tapi ya pelan-pelan, pasti tidak terlalu karena tidak mau makannya karena sakitnya rongga mulut ini, paham ya? Nah, yang kedua adalah pemberian multivitamin yang katakanlah istilahnya berkualitas. Apa? Multivitamin lengkap, ada vitamin B1, B6, B12 untuk nafsu makannya sama untuk dia tidak kejang. Kemudian ada vitamin A, D, E untuk perbaikan jaringan ini biar cepat, biar tidak melepuh. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian antibiotik. Apa? Untuk mencegah infeksi sekunder ini. Kalau paling efektif antibiotiknya adalah ini pen, strep. Tapi kalau nggak ada strep kan nggak apa-apa, sulfa juga boleh. Kenapa? Sulfa juga bagus. Kenapa? Ini di mulut banyak bakteri gram negatif. Kenapa kalau pasti paling bagus? Karena mengandung penisilin dan streptomisin. Itu spektrumnya luas. Di kaki dia menangani, di mulut menangani. Terus apalagi? Apapun boleh, oksitetrasikin juga boleh. Ini hanya pilihannya saja. Pilihannya itu nomor 1 strep, nomor 2 oksitetrasikin atau oksitera LA, nomor 3 sulfatrin injek. Ini juga efektif 3 ini. Kalau telosin bagaimana? Pahitnya tidak ada, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada antibiotik. Kenapa? Minimal nanti luka-luka pada kaki ini tidak berkembang oleh infeksi sekunder oleh bakteri. Ini nah, kemudian pencegahan. Nah, pencegahannya kalau kondisinya katakanlah tidak wabah aman ya vaksin. Tapi kalau kondisi wabah ini kita tidak bisa, kita biasanya mencegah dari wabah yang lagi berkembang. Bagaimana pertama kali? Jadi semua sapi ini harus kita periksa semua. Kalau kita menemukan salah satu ada gejala klinis langsung diobati semuanya. Langsung diobati semuanya. Hanya tidak harus semuanya menggunakan kontrakol. Kenapa? Jadi kalau kontrakol diberikan bagi sapi yang demam saja. Ya. Contohnya katakanlah satu kandang ini ada subklinis 1 itu saja, jawabannya lengkap. Jadi kontrakol, kemudian yang multivitamin, yang lain cukup minimal diberi multivitamin sama obat cacing. Jadi multivit sama obat cacing mana banyak. Kenapa? Ini ilmu itu ya. Berikan obat cacing. Ini Pak, ini penting malahan. Berikan obat cacing. Karena parasit ini kalau sapi ini kondisi lagi cacingan, parasit ini mengakibatkan produksi antibodi juga lamban. Paham nggak? Masuk akal nggak? Jadi kalau pada saat saya
Saya ingat obat cacing ini gara-gara lihat Pak Opek ngasih obat cacing di apa itu Facebook ya. Jadi saya ingat ini banyak obat PMK sebenarnya. Itu obat PMK itu obat PMK obat cacing ini kan sebelumnya kan saya nggak pernah nyampaikan. Saya ingat gara-gara makanya pentingnya melihat orang memperhatikan. Siapa bisa perhatikan. Jadi gara orang tahu. Nah, obat cacing itu obat PMK. Jadi pencegahan PMK paham? Pencegahan PMK itu jadi multivitamin sama obat cacing, paham ya itu. Ini jarang disampaikan dan jarang tahu ilmunya. Ini perlu sampaikan pada masyarakat. Nah, kemudian satu bagaimana? Usahakan semprot kandang usahakan ya lebih baik biar nyemprotnya bebas. Itu sapinya dikeluarkan dulu, dicancang di luar, kemudian kandangnya bersihkan semuanya, usahakan kering ya, kena sinar matahari, kemudian kalau memang tidak minimal disemprot dengan desinfektan virus sampai benar-benar itu insya Allah mati. Ya, minimal berapa lama? Minimal usahakannya minimal 1 jam lah. Jadi jangan semprot langsung saya masukkan jangan karena ini agak tebal biar mati. Tapi kalau idealnya ya setengah hari bersihkan dulu semuanya, termasuk katakanlah ada feses ada apa keluarkan semuanya. Kemudian cuci pakai deterjen, baru disemprot. Dan nanti sore hari sapi dimasukkan. Karena kan cari daripada meninggal dunia, mendingan kita ini pencegahan bagi sapi sehat pada saat terjadi wabah PMK. Contohnya begini, contohnya katakanlah ada tetangga sebelah kandangnya kena PMK aja, ini udah pasti ada di situ virus, ya enggak? Jadi ini harus langsung dilakukan. Ini yang tidak tahu. Ya, paham ya? Nah, kemudian 2, meminimalkan tenaga medis yang katakanlah di lapangan untuk masuk ke kandang kita. Contoh dokter hewan atau mantri yang suka keliaran atau menyuntik atau mengobati sapi kemana-mana, jangan sampai masuk ke kandang karena itu dia pasti membawa. Karena ada penelitian bahwa seorang manusia itu juga bisa terinfeksi membawa karir. Tidak hanya di badan, tidak hanya di pakaian, bukan. Kulit itu bukan. Tapi di dalam darahnya dia dipertahankan lebih dia 3 hari. Hanya tidak menemukan penyakit pada manusia. Tapi dia membawa. Akhirnya ketika di dalam darah, tapi manusia ini enggak sakit. Tapi di dalam tubuhnya, dalam darahnya mengandung virus PMK. Akhirnya Pak, ludahnya juga kencingnya berarti ada ludahnya ada virus, kencingnya ada virus. Ya, perantara yang paling rentan memang ya ini, artinya tenaga medis yang pekerjaannya mengobati ke lapangan. Jadi kan dia pasti mengobati yang sakit, yang membawa penyakit. Ini pencegahannya itu yang paling penting adalah itu. Jadi PMK ini artinya di Indonesia belum selesai secara sempurna. Jadi sedikit saya kasih sejarah, di PMK ini pertama kali kan masih zaman Belanda, tahun 1883 tapi masih zaman Hindia Belanda. Karena Belanda ini kan dulu impor sapi kan, sapi Eva itu untuk ngasih minum mereka sendiri. Kemudian habis itu Belanda aja mampu hilang. Nah, kemudian di tahun 1983, berapa tahun berarti? Hampir 100 tahun. Ya, 100 tahun baru muncul lagi saat Indonesia impor sapi dari New Zealand. Tahun 1983 itu baru ada lagi. Di tahun 1986 ini PMK bebas 3 tahun. Zaman dulu padahal Pak Harto itu sangat intensif peternakan itu, jadi bebasnya kurang lebih 3 tahun. 86 baru keluar keputusan menteri bahwa Indonesia bebas PMK. Dan muncul lagi tahun 2022. Nah, kemudian turun klimaks itu kan itu bulan April, Mei kalau salah. Kemudian bulan September itu dia turun, kemudian akhir Desember sudah hilang 6 bulanan. Sayangnya di awal tahun 2003 pemerintah melakukan program vaksinasi. Padahal vaksin itu tidak heterolog. Itu bagaimana? Jadi vaksinnya impor. Vaksin ini antibodi yang ditimbulkan oleh vaksin dari impor ini tidak mampu
melawan antigen atau penyakit yang ada di Indonesia karena berbeda. Bukan vaksin jelek, bukan, karena berbeda. Harusnya kalau mau vaksin yang bikin lokal, mengambilnya virus lokal Indonesia, dibikin di Bio Farma atau di Puspetma atau di mana, kemudian itulah pasti vaksin paling bagus. Jadi kurang lebih demikian. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, barangkali saya ada lupa dari PMK ini. Gak apa-apa, masih dalam materi ini. Jelas semuanya. Nah, demikian materi tentang penyakit mulut dan kuku atau APT episode 3 atau food mood disease saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kita semuanya masyarakat peternak Indonesia, khususnya peternak sapi ya, terbebas di tahun 2024 ini dari PMK sehingga bisa produktif lagi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.